Iya, silakan masuk. Iya, silakan Mbak. Bu. Iya, selamat sore. Silakan duduk Mbak. Silakan boleh perkenalkan diri dulu Mbak. Dengan Mbak siapa? Ya, nama saya Kiki, saya seorang guru. Oke baik, Mbak boleh perkenalkan nama saya Ami. Saya konselor yang akan memberi bimbingan kepada Mbak. Baik, kedatangan Mbak kemari pasti ada yang akan Mbak tanyakan kepada saya dan minta solusi kepada saya. Boleh ceritakan apa masalah Mbaknya Mbak? Iya, saya kan seorang guru ya Bu. Nah, saya juga menerima mengajar ke rumah, les private gitu. Nah, yang saya ajar itu ada 3 orang. 3 orang ini terdiri dari 2 orang laki-laki, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Iya baik. Nah, saya ada sedikit hambatan itu karena di antara orang tua anak laki-laki yang pertama ini dengan anak perempuan itu ada masalah di bisnisnya. Oke, kalau boleh saya tahu masalahnya apa Mbak? Iya, ternyata mereka itu berbisnis produk yang sama gitu. Jadi di situ mungkin ada salah satu ibu yang merasa bisnisnya dibagian oleh yang ibu ini. Iya. Dan mereka juga rumahnya itu berhadapan secara langsung gitu. Jadi berdekatan. Iya. Oke. Terus? Nah, setelah itu awalnya les itu diadakan di rumah anak perempuan ini. Karena si ibu yang anak laki-laki merasa bisnisnya tersaingi, akhirnya si ibu ini tiba-tiba WhatsApp ke saya mengabari katanya lesnya mau berhenti aja gitu. Saya kaget kan, loh kenapa? Apa saya ada salah gitu? Saya langsung introspeksi diri lagi, apakah saya melakukan kesalahan di minggu kemarin setelah saya mengajar? Ternyata ibunya cerita, dan ceritanya seperti itu, bisnisnya ternyata sama dan merasa tersaingi gitu. Oh iya. Terus? Nah, saat itu ibunya langsung memutuskan untuk mengakhiri lesnya. Ya, saya nggak punya hak lagi untuk mencegahnya, mungkin karena udah keputusan dia. Akhirnya saya, yaudah saya lepaskan gitu. Saya juga meminta titip salam pada anak-anaknya gitu. Tapi pas agak malamnya lagi ibunya itu mengabarin katanya anaknya tetap mau les dan nggak mau ini, Yang mudah-mudahan. ya mungkin karena udah lama les dengan saya gitu. Nah, saat itu saya mencari jalan tengah untuk pindah tempat lesnya. Iya. Tempat lesnya kita rolling di rumah yang anak laki-laki ini. Nah, akhirnya saya kabarin dulu nih mamahnya rumah yang sebelahnya itu, Iya, yang si cadangan anak itu. perempuan ini. Iya. Iya. Saya kabarin mamanya, ternyata mamanya mempersilahkan. Iya, menyetujui. Iya. Oke, terus? Setelah itu 1 bulan udah pindah ke rumah si ibu anak laki-laki ini. Ternyata kemarin saya dapat info dari mama anak perempuan ini. Dia mengabari ke saya ternyata di lingkungan rumahnya itu sudah ramai akan persaingan bisnis mereka gitu. Terus akhirnya mamanya anak perempuan ini menarik juga anak perempuannya untuk tidak les lagi di rumah itu, di rumah anak laki-laki itu. Iya. Jadi kayak seperti yang 1 bulan sebelumnya. Iya. Gitu. Ya. Jadi mereka tidak mau saling berhubungan satu sama lain gitu. Iya, sudah memutuskan kontak. Bahkan jika anaknya mau masuk, anak yang kecil itu, adiknya anak perempuan ini suka ikut-ikutan kan belajar. Nah, nggak diterima gitu dengan alasan ya karena mengganggu gitu jalannya belajar kakak-kakaknya. Di situ saya agak sedikit tidak enak hati sih pada mama anak perempuan ini, tapi mau bagaimana lagi ya kan? Iya. Saya harus profesional dalam mengajar. Ya, saya tidak membela adik kecil ini. Iya.
kemudian mama anak perempuan ini meminta saya untuk les private khusus anak perempuan ini aja, jadi nggak ikut lagi ke dua anak laki-laki yang ada di depan rumahnya iya. itu. Nah dari situ saya bingung solusi kedepannya gimana. Yang saya takutkan itu kedepannya ada yang bersinggungan dengan saya, karena kan udah dilihat sekarang ini seperti tarik menarik ke saya gitu. Ibu ini bilangnya gini, ibu itu bilangnya gini gitu. Jadi kayak saya takut sih di depan nanti akan ada masalah yang lebih besar dan membawa-bawa saya gitu. Baiknya gimana ya Bu? Oke, baik. Setelah saya dengar dari permasalahan yang Mbak Kiki ceritakan, menurut saya kembali lagi bertanya kepada Mbak Kiki. Jadi, menurut Mbak Kiki, apa ini akan beresiko ke depannya untuk Mbak Kiki atau tidak? Gitu. Jadi, sepemikiran Mbak Kiki nih, Mbak Kiki berpikir, gimana ya kalau saya tetap melanjutkan, oke baik, les private ke anak perempuan ini dan tetap yang ngajar juga ke anak yang laki-laki ini. Nah, itu akan beresiko atau tidak menurut Mbak Kiki sendiri? Menurut saya sih ya beresiko, karena kan rumahnya itu berhadapan dan otomatis waktu private-nya akan berbeda. Iya. Pasti mereka akan tahu nih, salah satunya keduanya akan tahu bahwa saya mengajarnya terpisah gitu. Berarti nanti tuh kayak seperti itulah nantinya. Akan ada yang tersinggung mungkin Iya, ya nantinya. Oke. iya gitu. Nah, menurut saya ada dua pilihan Mbak Kiki. Mungkin Mbak Kiki memang ini kata Mbak Kiki sudah beresiko. Apa iya Mbak Kiki ketika Mbak Kiki akan memberhentikan di antara salah satunya itu tidak mungkin kan? Kemudian Mbak Kiki ada kemungkinan melanjutkan keduanya, nanti ada perselisihan lagi. Nah, untuk keputusan jalan tengahnya itu menurut Mbak Kiki apa? Menurut saya sepertinya saya harus melepas keduanya. Baik, itu betul sekali menurut saya, karena lebih baik untuk Mbak Kiki dan juga untuk kedua orang tuanya. Mereka akan berpikir tidak ada yang jadi Mbak Kiki akan tetap menjadi profesional dan juga kedua orang tua berpikir oh iya dia tuh tidak memihak kepada siapapun gitu. Jadi Mbak Kiki tidak ada akan campur tangannya antara kedua orang tua ini gitu. Nah, untuk memutuskan itu Mbak Kiki bagaimana akan bicara kepada orang tua? Nah, apa sudah dipikirkan untuk saat ini? Gimana berbicara kepada orang tua Mbak Kiki, orang tua kedua siswa Mbak Kiki ini? Sudah sih, cuman masih ragu aja gitu akan respon mereka. Oke, baik. Nah, di sini saya memiliki satu teknik dalam bimbingan konseling, yaitu kursi kosong. Jadi Mbak Kiki mengibaratkan kursi kosong ini adalah orang tua si anak, misalkan anak perempuan nih. Mbak Kiki coba bicara baik-baik sama si orang tua anak perempuan ini. Mbak Kiki seperti latihan. Jadi dianggap kursi kosong ini seperti ada orang tua atau ibu si anak ini gitu. Kalau memang kata-katanya kurang baik, nanti kita akan evaluasi kembali Mbak. Oke, baik, saya akan beri waktu untuk Mbak Kiki bicara kepada orang tua dalam bentuk kursi kosong ini. Oke? Baik, silakan. Di sini ada kursi kosong. Saya akan pergi sebentar mengawasi di luar. Mbak Kiki coba berbicara kepada kursi kosong ini dan ibaratkan kursi kosong ini adalah salah satu orang tua dari murid Mbak Kiki. Oke, silakan dimulai. Saya izin. Bagaimana kabarnya Bunda? Oh, alhamdulillah. Iya, sebelumnya saya mohon maaf kedatangan saya ke sini hari ini mau menginfokan bahwa saya tidak bisa lagi mengajar untuk minggu depan sampai selanjutnya karena keterbatasan waktu yang saya miliki, dan kebetulan di sekolah ada persiapan untuk UN kelas 6 dan saya memegang anak kelas 6. Nah, jadi saya harus prioritaskan dulu murid-murid saya di sekolah untuk mereka lulus dan masuk SMP. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Bunda memaklumi ya. Oke, baik, Mbak Kiki sudah
latihan berbicara dengan kursi kosong yang mengibaratkan ada salah satu orang tua dari murid Mbak Kiki. Nah, baik, untuk saat ini Mbak Kiki sudah memiliki keputusan yang menurut Mbak Kiki itu final dari masalah yang Mbak Kiki hadapi hari ini. Tapi bisa Mbak Kiki di lain waktu kedepannya bisa datang kembali kepada saya menginformasikan bagaimana hasil dari diskusi Mbak Kiki kepada kedua orang tua anak-anak ini. Oke, seperti itu Mbak Kiki. Ada lagi yang ditanyakan? Sementara sih cukup. Terima kasih ya Bu sudah membantu. Akhirnya saya nggak ragu lagi untuk melepaskan ya, meskipun masih berat hati. Iya. Semoga Semoga ada pengganti yang lebih baik lagi Mbak Kiki.